Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hanifah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A1. Saya disediakan menjelaskan tentang geopolitik. Beberapa tahun belakangan ini, geopolitik menjadi tren dalam kencan perpolitikan nasional maupun internasional. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Lalu, seberapa penting memahami konsep geopolitik bagi negara, khususnya Indonesia? Pendekatan teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan kerugian, baik dari aspek politik, pertahanan dan keamanan ekonomi, perdagangan, alur perdagangan dunia, iklim perdagangan narkoba dan teroris, sehingga Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dalam bingkai keberagaman masyarakatnya dan dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara Indonesia. Apabila seorang akan memenangkan suatu perlombaan, maka orang tersebut harus paham dengan medan dan pengetahuan strategi terbaik yang harus dilakukan. Suatu negara memiliki geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu kawasan Nusantara. Kawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang kawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dan wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafat Pancasila, termasuk pandangan politik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial, budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Arti bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamalkan serta menjaga kepentingan nasionalnya dan dalam kehidupan internasional dan dalam suatu aspek kehidupan. Aspek tersebut dapat meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi pencapaian tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya untuk yang kedua, geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini melalui aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya
disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tantangan geopolitik Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan geopolitik yang besar, mulai dari Natuna hingga separatisme. Melihat hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh wilayah dan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilindungi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.